Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini adalah bahan ajar biologi SMA kelas 12 di bab 1. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana biji kacang yang ditanam kemudian berkecambah, kemudian membentuk akar dan daun, lalu membentuk cabang? Ini adalah gambaran perkembangan biji jagung, sedangkan yang tadi adalah gambaran pertumbuhan dan perkembangan biji kacang. Pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman serta untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Lantas, dari gambar yang saya tampilkan tadi, manakah hal yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan dan manakah hal yang menunjukkan bahwa terjadi perkembangan? Apakah yang membedakan pertumbuhan dengan perkembangan? Pertanyaan ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Dari gambar ini, fenomena yang menunjukkan pertumbuhan adalah adanya pertambahan tinggi. Begitu juga ukurannya bertambah besar dan tentu saja akan bertambah berat. Sedangkan fenomena perkembangan atau bukti yang menunjukkan adanya perkembangan itu ditunjukkan oleh terbentuknya akar atau radiks, terbentuknya batang, dan terbentuknya cabang atau ranting. Jadi pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, baik volume, berat, tinggi, jumlah sel, dan sebagainya sebagai akibat dari pembelahan sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asalnya. Jadi kalau misalnya sebuah tanaman tingginya 1 cm, tidak akan bisa kembali lagi menjadi setengah senti. Pertumbuhan itu dapat diukur dengan alat ukur atau bersifat kuantitatif. Misalnya, kalau tinggi tanaman bisa diukur dengan sentimeter. Kalau beratnya diukur dengan timbangan, satuannya kilogram. Volumenya dengan liter atau sentimeter kubik. Itu namanya kuantitatif. Bisa dihitung misalnya tingginya 1 cm bertambah menjadi 2 cm, 3 cm. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur, hanya dapat dideskripsikan sehingga datanya disebut sebagai data kuantitatif. Misalnya tanaman A itu sudah memiliki banyak cabang, sedangkan tanaman yang satu itu belum bercabang. Kalau begitu, dapatkah kamu menunjukkan apa yang membedakan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu didahului oleh proses perkecambahan yang dilanjutkan dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan. Biji akan berkecambah jika berada pada lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air yang memadai, persiapan oksigen yang cukup, kelembaban, dan cahaya. Jadi, perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru, sampai terbentuk akar. Bagaimanakah biji dapat berkecambah? Perkecambahan dimulai ketika air menyerap masuk ke dalam jaringan biji, disebut dengan imbibisi, sampai muncul akar atau radikula yang biasanya menembus biji. Itu sebabnya ketika kita mau menyemai biji tanaman, kita rendam dulu. Misalnya padi itu harus direndam dulu
Apa tujuannya? Supaya air masuk ke dalam biji. Untuk apa air masuk ke dalam biji? Masuknya air ke dalam biji atau imbibisi air ke dalam biji akan menyebabkan embrio menghasilkan hormon giberelin. Hormon ini akan merangsang pembentukan enzim amilase dan protease. Enzim tersebut akan mengubah cadangan makanan pada kotiledon atau biji menjadi sumber makanan yang akan menghasilkan energi bagi pertumbuhan embrio. Jadi kotiledon ini adalah cadangan makanan. Cadangan makanan ini akan diubah menjadi energi oleh enzim amilase. Setelah mengalami perkecambahan, maka biji tanaman akan mengalami pertumbuhan primer. Jadi apabila sudah terbentuk akar atau radiks, maka akan masuk ke tahapan pertumbuhan primer, yang mana itu kecambah akan tumbuh dan berkembang membentuk akar yang lebih sempurna, membentuk batang dan daun. Bagaimana caranya membentuk akar, batang, dan daun atau organ-organ ini? Adalah dengan melakukan pembelahan sel. Proses pembelahan sel itu terjadi pada titik tumbuh, yang di kelas 11 kita sudah mempelajari titik tumbuh itu terdapat pada ujung akar maupun ujung batang dari tanaman. Pertumbuhan ini terjadi akibat adanya aktivitas kambium. Selanjutnya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat adanya aktivitas kambium yang terdapat di antara jaringan floem tumbuhan dengan jaringan xilem. Kambium ini merupakan jaringan meristematik, yaitu jaringan yang aktif melakukan pembelahan sel. Aktivitas kambium ke arah luar itu membentuk floem sekunder, dan yang ke arah dalam itu membentuk xilem sekunder. Akibatnya adalah terjadi pertambahan ukuran dari batang tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri, dapat berupa sifat genetik maupun karena pengaruh hormon. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup, misalnya cahaya, nutrisi, suhu, kelembaban, air, pH atau keasaman, oksigen, dan sebagainya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah hormon. Hormon merupakan salah satu faktor internal. Hormon ini adalah senyawa organik yang dihasilkan atau yang disintesis di salah satu bagian tumbuhan dan dipindahkan ke bagian yang lain pada konsentrasi yang sangat rendah atau sedikit. Tetapi walaupun sedikit, dia mampu menimbulkan respon fisiologis atau pengaruh kepada tumbuhan. Ada beberapa jenis hormon tumbuh pada tumbuhan, antara lain auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, dan ada kalin. Yang pertama, auksin. Auksin adalah jenis hormon yang dihasilkan pada ujung batang ataupun ujung akar dari tanaman. Fungsinya adalah berperan dalam pembelahan sel. Karena dia berperan dalam pembelahan sel, maka otomatis dia berperan untuk pemanjangan sel atau batang, menyebabkan dominansi apikal. Dominansi apikal atau dominasi ujung itu adalah peristiwa di mana pertumbuhan pucuk daripada tanaman itu akan menghambat munculnya tunas samping atau tunas lateral. Kemudian auksin juga ini berperan dalam pembentukan buah tanpa biji. Kemudian etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang sangat cepat jika tidak ada cahaya. Berikutnya berperan dalam pembentukan xilem dan floem.
menghambat terjadinya absisi atau pengguguran daun. Auksin ini bekerja berlawanan dengan sitokinin. Auksin ini memiliki sifat terurai jika terkena cahaya. Karena auksin terurai apabila terkena cahaya, maka apabila bagian tumbuhan terkena cahaya dengan tidak merata, misalnya dari samping, itu akan menyebabkan terjadinya pembengkokan pada batang. Mengapa bisa demikian? Karena bagian tanaman yang terkena banyak cahaya akan memiliki sedikit auksin, sedangkan bagian tanaman yang tidak terkena cahaya akan memiliki banyak auksin. Akibatnya terjadi pertumbuhan atau pembelahan sel yang tidak seimbang. Bagian tanaman yang terkena cahaya akan lambat pertumbuhannya, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya yang banyak auksinnya akan membelah lebih cepat atau tumbuh lebih cepat. Akibatnya tanaman akan menjadi bengkok. Giberellin. Hormon giberellin pertama kali ditemukan di Jepang pada tanaman padi yang terinfeksi atau terserang oleh jamur Giberella fujikuroi. Tanaman padi tersebut tumbuh terlalu tinggi sehingga mengalami rebah. Giberellin ini berperan untuk pertumbuhan tanaman yang lebih besar. Kita bisa lihat gambarnya. Gambar tanaman yang sebelah kanan itu adalah tanaman yang normal, sedangkan yang sebelah kiri itu ditambahkan giberellin. Dia bertumbuh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pada umumnya. Giberellin juga berperan dalam pembentukan bunga dan biji. Kita lihat di gambarnya, tanaman yang diberi dengan giberellin dia akan menghasilkan bunga yang lebih banyak. Dia merangsang terjadinya perkecambahan biji, kemudian mengakhiri dormansi biji. Dormansi itu adalah kondisi di mana biji beristirahat, seperti misalnya padi yang disimpan dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak berkecambah atau mengalami istirahat atau dormansi. Dia juga berperan dalam partenokarpi, yaitu pembuahan tanpa melalui penyerbukan. Hasilnya adalah buah tanpa biji. Sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam pembelahan sel. Selain itu, sitokinin juga berperan dalam dominansi lateral. Terjadi dominansi lateral yaitu proses pembentukan tunas samping atau tunas lateral, dan dia menghambat pertumbuhan atau munculnya tunas apikal atau pucuk. Karena sitokinin berperan dalam pembelahan sel, sehingga dia juga berperan untuk menghambat proses penuaan. Dalam beberapa hal dia berlawanan dengan auksin. Gas etilen. Hormon gas etilen adalah hormon yang berperan dalam proses pematangan buah. Gas etilen dihasilkan oleh buah yang akan memacu pemasakan buah. Itu sebabnya ketika buah pisang akan dimatangkan, biasanya dibungkus. Dengan cara dibungkus, maka otomatis gas etilen akan terkumpul di dalam bungkusan itu yang akan merangsang pematangan buah. Dia juga berperan dalam proses absisi daun atau pengguguran daun. Gas etilen ini menghambat pembentukan akar, batang, dan daun. Asam absisat. Asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman. Hormon ini biasanya dihasilkan pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya pada musim kemarau, asam absisat itu akan menyebabkan gugurnya daun. Mengapa harus daun gugur? Karena pada saat itu air sangat terbatas, sehingga semakin banyak daun maka semakin banyak penguapan.
semakin banyak penguapan, pepohonan akan kehilangan banyak air. Asam absisat juga berperan untuk menutup stomata atau mulut daun. Dengan demikian, penguapan akan menurun, memperlambat pemanjangan dan pembelahan sel. Pada musim kemarau, nutrisi kurang, air kurang, sehingga pada musim kemarau, di mana air sangat kurang dan nutrisi sangat kurang, asam absisat akan memperlambat pertumbuhan atau pemanjangan dan pembelahan sel. Dia juga memicu pembentukan gas etilen di seluruh sel tumbuhan. Dia juga berperan dalam melakukan dormansi atau masa istirahat atau masa tidur dari tumbuhan. Misalnya, biji padi yang baru diambil pada saat dijemur, maka asam absisat akan memaksa biji untuk melakukan tidur. Kenapa? Karena biji kekurangan air. Hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon yang berperan dalam pembentukan organ-organ pada tumbuhan, sehingga dikenal dengan hormon organogenesis. Misalnya, risokalin berperan dalam membentuk akar, kaulokalin berperan dalam membentuk batang, filokalin berperan dalam membentuk daun, dan antokalin berperan dalam membentuk bunga. Kalau tadi kita berbicara tentang faktor internal, sekarang kita akan berbicara tentang faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tanaman. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, terutama pembungaan. Tumbuhan peka terhadap cahaya karena adanya pigmen fitokrom pada tumbuhan. Selain itu, cahaya digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Air berperan dalam reaksi fotosintesis, mempengaruhi respirasi dan transpirasi sebagai pelarut dalam medium reaksi kimia tumbuhan. Misalnya, dalam membawa zat-zat makanan dari daun ke seluruh tubuh, tentu diangkut bersama dengan air. Menjaga tekanan atau turginitas sel tumbuhan. Kalau airnya kurang, maka tumbuhan akan menjadi layu. Berperan dalam perkecambahan biji, kita sudah bahas tadi. Suhu atau temperatur akan mempengaruhi jumlah air dan transpirasi atau penguapan. Suhu dapat menyebabkan dormansi biji dan pertumbuhan. Nutrisi atau zat makanan diambil oleh tumbuhan dari dalam tanah maupun dari udara. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat organik dan garam-garam anorganik. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang besar atau banyak, misalnya unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Selain itu, ada asam nukleat. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya klor, mangan, besi, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Kekurangan nutrisi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebagai contoh, apabila terjadi defisiensi atau kekurangan air, maka daunnya akan layu. Dan kalau kekurangan nitrogen, maka akan menguning, dan seterusnya ke bawah. Sekian untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pertemuan kita kali ini di bagian pertama. Terima kasih banyak. Jangan lupa belajar.